Penyidikan kasus dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Icha terus bergulir. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Christoforus Evi menjalani pemeriksaan intensif di Polda NTT dan menyerahkan sejumlah barang bukti yang dinilai berkaitan dengan kasus tersebut. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kasus dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Icha kini turut menyeret Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Christoforus Evi. Ia menjalani pemeriksaan selama lebih dari 5 jam di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik melontarkan sedikitnya 32 pertanyaan untuk menggali informasi terkait peristiwa yang terjadi di Rumah Sakit Leona. Selain memberikan keterangan, Christoforus Evi juga menyerahkan sejumlah barang bukti. Di sisi lain, Christoforus Evi mengaku hingga kini DPRD Kabupaten TTU belum menerima surat resmi dari partai politik masing-masing terkait usulan penonaktifan 3 anggota DPRD yang turut diperiksa dalam perkara ini. Sampai dengan saat ini kita belum mendapatkan surat dari partai masing-masing dari ketiga teman-teman DPRD ini. Karena itu kan informasi yang ada di media, tetapi kita pimpinan harus menerima yang tertulis. Kalau ada keputusan yang tertulis, pasti kita tindak lanjut. Sampai dengan saat ini mereka masih berstatus sebagai anggota DPRD aktif Kabupaten Timor Tengah Utara. Ya, selagi belum diberhentikan, selagi belum ada keputusan, hak-hak mereka sebagai anggota DPRD sesuai ketentuan masih diperoleh. Sementara itu, Polda NTT terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa lebih dari 30 orang saksi. Proses penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap secara menyeluruh fakta-fakta di balik dugaan intimidasi terhadap tenaga kesehatan yang berujung pada meninggalnya Dr. Icha. Kasus ini pun terus menjadi perhatian publik yang menanti kepastian hukum dan pengungkapan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dari Kupang, Salvi Asrof melaporkan untuk Timor TV. Gelombang protes terhadap hasil akhir seleksi Taruna Akademi Kepolisian Panda Polda NTT tahun anggaran 2026 terus berlanjut. Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan Nusa Tenggara Timur mendatangi Polda NTT dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menuntut evaluasi hasil seleksi yang dinilai belum mencerminkan rasa keadilan bagi putra-putri daerah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan NTT bersama elemen masyarakat dan pemuda melakukan aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan kantor DPRD. Aksi ini merupakan respon atas pengumuman hasil akhir seleksi Taruna Akademi Kepolisian Akpol Panda Polda Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2026. Seleksi tersebut dinilai mencederai rasa keadilan dan mengkhianati hak sebagai putra-putri asli daerah Nusa Tenggara Timur. Kita sudah menyampaikan dari bagian dari poin tuntutan-tuntutan. Yang pertama, bagaimana hari ini menyikapi bahwa putra-putri NTT tidak menjadi prioritas di negerinya sendiri atau di tanahnya sendiri. Yang kedua, menjadi representasi paling penting bahwa hari ini Polda kami merasa bahwa ada permainan di belakangnya begitu. Ini ada permainan di belakang yang dilakukan sehingga kami mau untuk dibatalkan dari hasil yang 6 orang itu. Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD NTT Julius Uli menyatakan pihaknya memahami keprihatinan yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, putra-putri NTT memiliki kualitas dan daya saing sehingga aspirasi ini akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang menjadi kewenangan DPRD. Kami juga melihat ini sebagai suatu keprihatinan yang kenapa? Anak-anak NTT itu bukan kurang berkualitas. Hanya mungkin saat ini belum menemukan momen yang tepat.
Komisi 1 DPRD NTT berencana menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak terkait agar proses rekrutmen anggota Polri tetap menjunjung prinsip profesionalisme, transparan, dan keadilan, sekaligus memberikan kepastian atas berbagai pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat. Dari Kupang, Salvi Astrof melaporkan untuk Timor TV. Semangat olahraga dipadukan dengan aksi sosial mewarnai Wirasakti Trail Adventure 2026 di Kota Kupang. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono melepas ratusan rider dari berbagai daerah dalam kegiatan bertema Jelajah Alam Nusa Tenggara Timur Berbagi untuk Negeri yang turut mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono secara resmi membuka Wirasakti Trail Adventure 2026 di lapangan Sambura, samping Koramil Ala Kota Kupang Sabtu pagi. Mengusung tema Jelajah Alam NTT Berbagi untuk Negeri, kegiatan ini diikuti sekitar 325 rider yang berasal dari berbagai daerah, seperti Nusa Tenggara Timur, Surabaya, Nusa Tenggara Barat, hingga Timor Leste. Selain menjadi ajang olahraga otomotif, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian bakti sosial Korem 161 Wirasakti bagi masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur, mulai dari pembangunan rumah tidak layak huni, jembatan, hingga sumur bor. Rangkaiannya sudah dimulai dari beberapa dua bulan yang lalu, mulai dari Alor, kemudian karya bakti di Belu. Ini kita fokusnya adalah RTLH, kemudian sumur bor dan jembatan. Kemudian kita juga mau bantu masyarakat. Nah, ini sekarang ini di sini difokuskan untuk membantu masyarakat untuk penerima baksos. Jadi nanti di rute kita akan memberikan baksos kepada masyarakat yang tidak. Antusiasme peserta terlihat tinggi dengan kehadiran rider dari berbagai daerah, bahkan hingga negara tetangga Timor Leste. Salah satu peserta mengaku baru pertama kali mengikuti Wirasakti Trail Adventure di Indonesia dan bertekad menampilkan performa terbaiknya. Persiapannya seperti apa karena datang ke sini? Persiapannya seperti apa? Persiapannya senang susah. Baru pertama kali jadi kasih yang terbaik. Melalui Wirasakti Trail Adventure 2026, Korem 161 Wirasakti berharap olahraga otomotif tidak hanya menjadi ajang menyalurkan hobi, tetapi juga mampu mempererat kebersamaan, menumbuhkan kepedulian sosial, sekaligus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Salvi Moruk melaporkan untuk Timor TV. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda menyaksikan edukasi dunia penerbangan bagi pelajar, pengenalan profesi pemadam bandara, hingga aksi nyata menjaga lingkungan melalui gerakan Tanam 1000 Pohon. Tetaplah bersama kami.